Welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa. Selamat hari Rabu teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita akan mengupdate, membahas perkembangan tim nasional kesayangan kita, tim nasional Indonesia. Kali ini kita akan ke piala-pialaan. Banyak piala-piala yang sedang berlangsung saat ini di Eropa khususnya. Dan tentunya semalam ada 3 pemain kita, pemain diaspora yang turun membela klubnya masing-masing. 2 dari bangku cadangan, 1 main penuh yaitu Ragnar Oratmangun. Ya, tapi kita akan ke Derby de la Indonesia yang terjadi di KNVB Beker atau KNVB Cup atau Piala KNVB atau Piala Belanda lah, seperti itu ya. Jadi semalam bentrok antara pemain Indonesia terjadi di Gophers Stadion di Nijmegen, di mana Nijmegen berhadapan dengan Zwolle dan Nijmegen menang memang 4-3 melalui perpanjangan waktu. Tapi yang menarik tentunya adalah performa dari 2 pemain kita, yaitu Calvin Verdonk dan juga Eliane Reinders. Ya, jadi Verdonk dan Reinders sama-sama masuk di babak yang kedua di tengah pertandingan, dapat minute play-nya juga lumayan. Ya, jadi turun minum, Nijmegen ketinggalan 0-1 dan kemudian menit 58 Verdonk dimasukkan dan langsung memberikan impact. Memang tidak langsung dari dia, tapi timnya kemudian langsung bisa menyamakan kedudukan sebelum memang dia melakukan sebuah kesalahan. Ya, ketika di sisi kiri dia tidak terlalu ketat dalam mengawal salah satu pemain dari Zwolle sehingga dia akhirnya bisa melepaskan crossing dan langsung disambut menjadi gol 2-1. Ya, beruntung ada penyama kedudukan di akhir-akhir pertandingan sehingga pertandingan dilanjutkan ke extra time. Jadi Reinders yang masuk menit 85 atau 86 dapat minute play-nya jadi banyak juga nih teman-teman. Karena kalau itu dia Zwolle-nya nggak kebobolan, jadi kebobolan itu juga setelah Reinders masuk. Nah, ini mainnya Reinders hanya mungkin sekitar 5 menit ya. Jadi beruntung ada perpanjangan waktu sehingga Reinders yang memang sedang sedikit gundah gulana mungkin ya. Kemarin dapat minute play-nya tuh lumayan ya. Dia masuk tuh menit ke 86 ya, 4 menit, terus ada injury time 7 menit, 11 tambah 30 kan. Injury time 2 kali 15 kan, 41. Jadi mungkin sama injury time di selama extra time itu ya dapat kira-kira 1 babak lah, 45 menit. Jadi ini adalah salah satu minute play terlama dari Reinders dalam mungkin 1 atau 2 bulan terakhir ya. Sementara buat Verdonk ya banyak yang bertanya-tanya nih kan, Bang, ini gimana Bang setelah international break kayaknya dia banyak dicadangin. Ya kalau gue sih gak khawatir ya, karena Verdonk itu sangat tidak tergantikan baik di NEC Nijmegen maupun juga di timnas. Ya, dari awal musim ini bergulir baik di klub dan juga di Liga di timnas Indonesia, dia selalu bermain every single second sampai dengan international break kemarin melawan China. Nah, setelah pulang memang dia dicadangin, tapi kemudian itu lebih kepada menurut gue ya untuk memberikan dia napas lah ya, karena dia terlalu di forsir tenaganya sehingga akhirnya pelatih Nijmegen Roger Major itu mencadangkan dia di partai menghadapi Heerenveen. Jadi waktu itu masuk di menit ke 73. Jadi hanya 17 menit lah ya ketika mengalahkan Heerenveen 3-0. Jadi dalam kondisi timnya menang 3-0. Kemudian pertandingan selanjutnya ketika dikalahkan oleh timnya Tom Hai, Almer City, dia main dari awal babak yang kedua. Jadi begitu babak kedua dia langsung dimasukkan, jadi main 45 menit plus injury time. Naik lagi tuh menit play-nya. Nah, kemarin terakhir dia di KNVB Beker, dia masuk itu menit 58. Berarti kan 32 menit. Kemudian tambah injury time 7 menit, 39 tambah lagi 30 menit extra time. Jadi 69 sama injury time-nya 70 menit lebih lah dia main semalam. Jadi nggak ada masalah. Malah gue senang. Kenapa? Karena dia adalah salah satu pemain yang justru tenaganya paling banyak dipakai nih, baik di timnas maupun jadi klub. Jadi kalau dia sekarang agak sedikit slow down malah bagus, supaya dia nggak terlalu hektik, nggak terlalu kelelahan, sehingga nanti saat 16 hari lagi dari sekarang ya, kita akan menghadapi Jepang dan kemudian dilanjutkan menghadapi Saudi, ya Verdonk dalam keadaan fit ya, karena kita tahu betapa pentingnya dan tidak tergantikannya Verdonk di sisi kiri pertahanan Indonesia. Nah, untuk Reinders sendiri seperti yang gue bilang tadi, ini mungkin menjadi titik balik. Mudah-mudahan
gundah gulananya dia itu bisa kembali menghilang, awan hitam di atas kepalanya bisa segera bergeser menjadi matahari yang cerah dengan dia mulai ya semakin banyak mendapatkan minute play. Karena sebelum international break teman-teman, dia tuh hanya edit 3 kali berturut-turut nggak main sama sekali. Kemudian lawan di timnas, lawan Bahrain dia hanya main sebentar, lawan China nggak dimainin sama sekali padahal nggak cedera. Nah setelah itu berturut-turut minute playnya mulai naik, selalu dimainkan meskipun dari bangku cadangan gitu. Jadi lumayan oke lah raport para pemain dua pemain ini. Dan kalau dua pemain ini oke, sebelum kita ke Ragnar gue mau sedikit mengupdate ada yang sedikit kurang oke, yaitu perkembangan dari kiper kesayangan kita Martin Paes. Jadi dari kabar terakhir Martin Paes ini agak sedikit menjalani proses full recovery. Ya kalau kalian lihat dia tuh seperti waktu dia terbang ke Bahrain. Jadi kayak ditusuk-tusuk, mungkin akupuntur atau apa. Jadi mungkin supaya nih proses pemulihannya bisa full sehingga nanti saat menghadapi Jepang dia bisa benar-benar tampil bugar 100% karena kita tahu ini akan menjadi titik pertempuran yang krusial. Ya kemungkinan kita akan banyak ditekan oleh Jepang. Jadi kita butuh Martin Paes yang fit 100% dan juga tentunya di luar Bang Jai, mungkin Hilgers, Rizky Ridho atau Hapner atau siapapun yang diturunkan dalam menjaga pertahanan Garuda ya. Itu untuk Martin Paes. Jadi aman, tapi ya kita perlu pantau juga. Kali ini last but not least kita akan bergeser ke Belgium Cup atau Liga Belgia, di mana semalam juga berlangsung pertandingan yang melibatkan Ragnar Oratmangun. Nah ini dia nih yang menarik adalah semalam Ragnar itu ada 2 sih sebenarnya yang menarik ya. Jadi semalam timnya dulu ya, Dender FC berhadapan dengan Zulte Waregem, kalah 2-1 ya. Jadi semalam Ragnar itu yang menarik adalah starter dari menit pertama. Itu yang pertama. Walaupun timnya kalah 2-1 dan dia juga nggak mencetak gol, tapi dia main full. Ya ini menunjukkan bagaimana stamina dan kapasitas dia, endurance dia itu sangat luar biasa. Dan yang kedua adalah dia memainkan role yang agak lumayan sedikit baru. Kalau kita ingat di timnas dia suka menyayap ya, terutama ke kanan ya, melebar. Kalau strike kan ke kiri. Kalau di Fortuna Sittard musim lalu, kalau kalian mungkin ngikutin atau sekali 2 kali nonton, dia tuh sering melebar ke kiri. Kali ini dimainkan benar-benar di AMC di tengah dalam formasi juga yang agak sedikit berbeda nih 3-5-2 itu ya. Walaupun dia nggak mencetak gol, walaupun dia nggak memberikan assist, walaupun dia nggak menghadirkan kemenangan buat Dender FC di klubnya Bang Sihar Sitorus ya, tapi gue senang karena ada improvisasi, ada versatile atau peran yang baru yang mungkin aja ini akan bisa memperkaya pilihan ketika dia nanti membela tim nasional Indonesia di bawah Sintayong gitu ya. Ini peran yang sangat luar biasa dan kita berharap dia bisa fit, nggak ada masalah dan seperti biasa ya bisa membela tim nasional kita nanti tanggal 15 November ya, nggak lama lagi. Ya itu mungkin ya. Dan terakhir last but not least, very last but not least, nanti malam ini banyak pertandingan yang akan berlangsung seru yang melibatkan pemain kita juga. Jadi gua akan tayang live reaction. Kita akan ngobrol-ngobrol sambil juga menonton. Mudah-mudahan streamingnya juga aman ya. Kalau Serie A sih aman. Kalau KNVB Beker dan juga Belgium Cup ini mungkin kita akan harus bergerilya. Jadi nanti malam itu jam 00.30 akan main kick off Venezia, Bang Jai tentunya menghadapi Udinese. 00.30 kick off. Jadi gua akan live reaction mungkin dari jam setengah 12 atau jam 12. Lalu dilanjutkan jam 2.00 itu Michelen atau Malinois, timnya Sandy Walsh berhadapan dengan, bacanya susah nih, Real La Loure. Ya, kira-kira seperti itulah. Pokoknya timnya Sandy Walsh lawan yang lain lah gitu ya. Nah kemudian jam 3 ini lumayan challenging juga nih, nggak tahu gue kuat atau enggak. Di KNVB Beker itu akan berlangsung pertandingan antara timnya Tom Haye Almer City UE berhadapan dengan Quick Boys. Kita nggak tahu apakah Tom Haye diturunkan, apakah, kalau Bang Jesse hampir pasti ya. Nah Sandy Walsh ini mungkin akan menjadi tantangan karena 2 pertandingan setelah international break dia memang masuk DSP di bangku cadangan tapi nggak dimainin sama sekali. Ini artinya apa? Dia tidak cedera tapi juga dia belum bisa menembus tim utama. Nah jadi kita tunggu, mudah-mudahan di Piala Belgia ini nanti malam ada kesempatan, ada minute play buat Sandy Walsh. Kalaupun nggak turun sebagai starter, mudah-mudahan dia bisa tampil
dari bangku cadangan dan perform, dan mudah-mudahan dia akhirnya bisa pelan-pelan minute play-nya naik ya, seperti Eliano Reinders ya. Kembali lagi, ini adalah kepentingan soal tim nasional kita. Walaupun kita berharap timnya juga menang, tapi yang pasti adalah kita berharap pemain-pemain tersebut, pemain Indonesia itu bisa perform dan bisa memberikan kontribusi buat tim nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan mimpi kita melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko 2026 mendatang. Oke, jadi itu sedikit ya raport midweek mungkin ya dari piala-piala yang berlangsung di Eropa, di mana banyak pemain kita yang tampil. Dan sekali lagi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan baik semua, dan salam sehat. Bye bye.